Salve, Shalom teman-teman semua ya. Kembali lagi dengan saya Jackson Depores. Oke, pada kali ini teman-teman kita akan membahas berkaitan pada ikon yang tertera di depan layar kalian. Ini merupakan ikon dari Santo Ignatius dari Antioquia. Dan teman-teman juga, bagi yang mungkin belum follow saya, bisa bantu untuk di follow ya, supaya kiranya saya bisa melanjutkan pewartaan baik dari video maupun dari live ya. Karena akun saya yang satunya itu terblokir teman-teman karena pelanggaran ya. Jadi saya tidak bisa live lagi. Dan juga kemudian kalau sekiranya video saya ini FYP kepada teman-teman yang mengenal saya, mohon untuk bantu untuk di follow ya. Oke, teman-teman tahu Santo Ignatius ini merupakan seorang uskup ya, yang hidup di abad pertama, yang kemudian pernah langsung bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan dipeluk oleh Tuhan Yesus teman-teman. Nah, Santo Ignatius itu menjadi seorang uskup ya di Antioquia. Dan kemudian Santo Ignatius ini juga merupakan murid langsung dari sang penulis Injil Rasul Yohanes, yang merupakan murid dari Tuhan Yesus. Teman-teman, Santo Ignatius ya, itu digelari sebagai Theoporos dalam bahasa Yunani, yang artinya pemanggul Allah. Ya, karena Santo Ignatius ini teman-teman begitu dekatnya dengan Allah. Bahkan dia tidak pernah gentar untuk mewartakan Injil ya, sampai kemanapun. Bahkan nyawanya pun taruhannya dia tidak pernah gentar teman-teman. Ini yang sangat luar biasa ya. Seperti yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya Filipi 1 ayat 21. Namun hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam iman Kristen, kematian jasmani itu bukan akhir daripada segalanya. Betul nggak teman-teman? Tetapi kematian jasmani itu merupakan puncak daripada kehidupan yang kekal. Maka dengan demikian, ketika kita mati bersama dengan Kristus, maka yakin dan percaya kita akan dibangkitkan seperti Kristus ya. Jadi jangan pernah bersedih teman-teman, karena menurut kita sebagai orang percaya, kematian itu adalah kemenangan dan keuntungan. Karena kita akan bersatu dengan Allah sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ingat, apa kata Tuhan Yesus dalam Injil? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan Allah ya, sekalipun kematian jasmani. Teman-teman, Santo Ignatius pernah menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan seperti ini teman-teman ya. Dia mengatakan seperti ini. Oke, kita bacakan bersama-sama. Santo Ignatius, dia mengatakan seperti ini teman-teman. Saya menginginkan roti Tuhan, roti surgawi, dan roti kehidupan yang adalah sungguh-sungguh daging Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Santo Ignatius menekankan bahwasannya hosti yang telah dikonsekrasi itu sesungguhnya betul-betul merupakan tubuh Kristus, teman-teman. Sesuai yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 51. Kita baca bersama-sama teman-teman. Apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 51. Sabda Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan memperoleh hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang kuberikan untuk dunia ini." Ya, ini perkataan jelas daripada Tuhan Yesus teman-teman, yang kemudian tercatat di dalam Injil. Ya. Kemudian kita buka lagi dalam Yohanes 6 ayat 54. Apa lagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? "Barang siapa makan dagingku," kata Yesus, "dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal." Ia akan mempunyai hidup yang kekal. "Dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku," kata Yesus. "Inilah roti yang telah turun dari surga," kata Yesus.
bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Ya, itu roti mana teman-teman? Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua ini kukatakan kepada Yesus. Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Teman-teman, roti mana yang dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel di Perjanjian Lama itu hanya gambaran, ya, hanya gambaran persiapan dari roti kehidupan yang akan diserahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri, ya. Oleh sebab itu, roti mana bersifat fana, tetapi daging dan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, roti surga, roti kehidupan, yang barang siapa memakannya, kata Yesus, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, perayaan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, hosti dan anggur yang telah dikonsekrasi, itu bukan simbol, tetapi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Nah, oleh sebab itu teman-teman, di ayat 60, apa kata murid-murid? Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, adakah perkataanku ini mengguncangkan imanmu? Kata Yesus. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Perhatikan teman-teman, siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia, ya. Jadi perlu diingat bahwasannya tubuh dan darah Kristus pada saat kita menyambut hosti tadi yang telah dikonsekrasi pada saat perayaan Ekaristi itu bukan simbol. Apa kata Yesus? Kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan selamat. Dan kalau kamu tidak benar-benar memakan dan meminum tubuh dan darah Kristus, maka kamu tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya. Oleh sebab itu, barang siapa menganggap hanya simbol, maka dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena tidak sungguh-sungguh memakan dan meminum tubuh dan darah Kristus. Makanya para murid mengatakan perkataan ini keras, tidak semua orang percaya. Maka berbahagialah teman-teman, ya. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Santo Ignatius, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Salve.